Juga, satu hal yang dapat aku ungkapkan kepada kamu adalah bahwa kultivasi Xuan Lao tentu jauh lebih menakutkan daripada yang dibayangkan oleh kebanyakan orang. Jiwa bela dirinya, Banteng Tao Tie yang saleh, adalah tipe yang sangat langka dan istimewa yang juga bisa disebut jiwa bela diri yang bermutasi. Kelemahan dari jenis jiwa bela diri ini terletak pada kebutuhan akan konsumsi makanan dan minuman yang konstan, karena tindakan konsumsi itu sendiri adalah suatu bentuk kultivasi. Namun, kultivasi Xuan Lao telah mencapai peringkat ke-98, dan ia adalah Transcendented Led Douluo of Gluttony. Hampir tidak mungkin menemukan makhluk hidup di benua ini yang lebih kuat dari tetua itu dalam duel. Meskipun mereka sudah memiliki estimasi yang sangat tinggi tentang kultivasi Xuan Lao, ketujuh dari mereka masih menarik napas terengah ketika Wang Yan berbicara angka 98. Betapa hal yang perlu dipertimbangkan, bahwa peringkat 98. Semua master jiwa yang peringkat 90 atau lebih tinggi adalah gelar Douluo, tetapi setiap peningkatan dalam kultivasi setelah peringkat ke-90 datang dengan pertumbuhan eksponensial. Ini khususnya merupakan kasus bagi pangkat yang melewati 95, karena mencapai pangkat itu membuat seseorang layak disebut Douluo Transenden. Sebagai contoh, jika peringkat 90 yang baru dipromosikan titel Douluo adalah untuk bertemu dengan 100.000 tahun jiwa, satu-satunya pilihannya adalah berbalik dan melarikan diri. Kecuali dia memiliki jiwa bela diri dan cincin jiwa yang cukup kuat, dia tidak akan memiliki kemampuan untuk bertarung dengan makhluk jiwa seperti itu. Namun, jika kultivasinya berada di sekitar peringkat 92 atau 93, maka dia akan memiliki peluang yang adil terhadap 100.000 tahun jiwa binatang, selama itu tidak pada tingkat Raja Beast. Dan jika kultivasinya berada di peringkat 95, yaitu yang Transcendented Led Douluo, maka binatang buas yang berusia 100.000 tahun akan menjadi orang yang melarikan diri. Bahkan 200.000 tahun jiwa buas yang telah melampaui batas mereka cenderung memiliki nyali untuk bertarung dengan peringkat 95 Titlet Douluo. Dan kemudian ada tetua Xuan, yang berasal dari tingkat yang setara dengan Ice Jet Empress Scorpion di antara para Beast Soul. Itu adalah cereme dan teror-teror. Baru saat itulah Huo Yuhao mengerti mengapa dia merasakan kepanikan yang luar biasa di dalam hatinya ketika Xuan Lao marah. Bahkan Skydream dan Permaisuri Es tetap diam di dalam laut spiritualnya, tidak mengomunikasikan apapun kepadanya atau menyebabkan gelombang spiritual yang kuat. Kekuatan kultivasi tetua Xuan terlalu menakutkan. Jika ini ditetapkan beberapa ratus tahun yang lalu, aku akan mengatakan bahwa Xuan Lao hampir tanpa paralel. Tapi apakah itu benar-benar terjadi hari ini? Wang Yan melanjutkan. Aku bisa memberitahu kalian semua dengan pasti bahwa Xuan Lao tetap tak tertandingi dalam pertempuran tunggal. Namun, Kekaisaran Sanmun memiliki beberapa insinyur jiwa kelas 9 yang mampu melawannya di tanah yang datar, sampai menimbulkan ancaman bagi hidupnya. Insinyur jiwa tingkat atas yang keberadaannya sama menakutkannya. Gaya bertarung mereka yang sama sekali berbeda memungkinkan mereka untuk menggunakan semua keterampilan jiwa mereka untuk meningkatkan kekuatan jiwa mereka sebelum meluncurkan serangan melalui alat jiwa yang kuat. Hal lain yang tidak boleh kamu lupakan adalah bahwa kelas 9 bukanlah batas utama para insinyur jiwa. Jika saatnya tiba ketika seorang insinyur jiwa kelas 10 muncul di Kekaisaran Sanmun, lalu, bagaimana kita menghadapi itu? Pada titik ini, Wang Yan sudah cukup bersemangat. Ada satu hal lagi. Ini mungkin bukan masalah besar di generasi kamu, tetapi seiring berjalannya waktu, masalah yang aku temukan ini pasti akan mempengaruhi semua guru jiwa, masalah makhluk jiwa. Binatang buas jiwa, mereka bergema, bingung oleh non-sekuitur. Wang Yan mengangguk dengan penuh semangat, lalu menjelaskan, yang aku maksud adalah jumlah Beast Soul. Kalian semua telah belajar selama di akademi kalian bahwa makhluk jiwa telah ada sejak dahulu kala di Douluo kontinen kami, dan juga fakta bahwa, bertahun-tahun yang lalu, tidak ada manusia di sini. Orang bisa mengatakan bahwa seluruh benua kita adalah dunia milik binatang buas, kamu memang bisa mengatakan hal seperti itu. Ras manusia itu sendiri adalah hasil dari evolusi makhluk buas, dan kami adalah bentuk makhluk buas yang cerdas. Seiring berlalunya waktu, kita manusia mulai muncul, sekitar puluhan atau bahkan ratusan ribu tahun yang lalu. Pada awalnya, ras manusia lemah, dan hanya berfungsi sebagai makanan bagi binatang buas. Namun, karena manusia memang ada alasan untuk keberadaan kita. Kemampuan fisik kita mungkin lemah, tetapi kita memiliki kekuatan kita, kesuburan kita, dan kemampuan kita untuk belajar. Kecerdasan manusia secara bertahap dikembangkan ketika kita berevolusi selama berabad-abad, dan kemampuan reproduksi kita memastikan bahwa kita tidak mengalami kepunahan bahkan ketika kita dimangsa oleh binatang buas. Dan ketika kami berkembang sedemikian rupa sehingga kecerdasan manusia biasa setara dengan binatang buas tingkat atas,
perubahan yang mengguncang bumi mulai terjadi di benua itu. Dengan kecerdasan kami, manusia mulai menciptakan alat, perangkap, dan persenjataan. Kami menggunakan cuaca dan geografi untuk keuntungan kami dalam memerangi binatang buas. Kami belajar untuk bekerja sama, berkelompok, dan menyerang satu jiwa makhluk. Kami secara bertahap mulai memiliki kemampuan untuk berburu dan membunuh binatang buas, bukannya diburu dan dibunuh oleh mereka. Nutrisi menjadi lebih kaya, dan manusia terus tumbuh. Mengikuti evolusi kecerdasan kita, perubahan lain terjadi dengan munculnya para penguasa jiwa. Penguasa jiwa pertama muncul ketika manusia pertama dengan tingkat kekuatan jiwa bawaan yang luar biasa tanpa sengaja menarik cincin jiwa binatang jiwa yang terbunuh ke dalam tubuhnya sendiri. Setelah puluhan ribu tahun perubahan dan penelitian, manusia secara bertahap memahami teknik yang diperlukan untuk menjadi penguasa jiwa. Sementara itu, kami juga mulai mengalami ledakan populasi. Kecerdasan kami memungkinkan kami mulai belajar cara membangun, mulai memiliki rumah dan kota sendiri. Jumlah master jiwa, bersama dengan kekuatan mereka, terus meningkat. Binatang buas tetap kuat seperti biasanya, tetapi di hadapan kecerdasan dan kemampuan belajar kita, mereka secara bertahap kehilangan kemampuan untuk menimbulkan ancaman nyata. Akhirnya, manusia memerintah benua itu, dan para penguasa jiwa pasti menjadi pekerjaan paling kuat dan paling penting di benua ini. Narasi Wang Yan tentang proses evolusi manusia sangat sederhana, tetapi menangkap beberapa perubahan paling penting. Pada titik ini, topiknya tiba-tiba berubah. Namun, inilah hal yang mungkin tidak pernah terpikirkan oleh anak-anakmu, perubahan apa yang akan terjadi pada makhluk buas bersama dengan perkembangan umat manusia kita. Memang, binatang buas mungkin telah ada selama puluhan ribu tahun, dan proporsi guru jiwa di antara manusia adalah 1 dalam ribuan itu tidak banyak. Tetapi faktanya tetap bahwa kita melanggar batas habitat binatang buas, dan membunuhnya untuk cincin jiwa kita. Semakin banyak makhluk jiwa tingkat tinggi telah diburu dan dibunuh oleh orang-orang seperti kita, seperti kalian semua di sini, yang semuanya membawa cincin jiwa ribuan tahun. Itu hanya muncul dalam jiwa buas yang telah dibudidayakan selama 1000 tahun. Dan sama seperti cincin jiwa mereka, makhluk jiwa tingkat tinggi ini juga terbatas jumlahnya. 10.000 tahun yang lalu di benua ini, kekuatan keseluruhan binatang buas masih lebih besar dari manusia. Tetapi hari ini, setelah 10.000 tahun berlalu, aku dapat mengatakan dengan pasti bahwa kekuatan kolektif binatang buas tidak lagi sebanding dengan kita. Alasan untuk itu adalah bahwa terlalu banyak binatang tingkat tinggi telah menjadi cincin jiwa kita. Jadi aku ingin bertanya, apa yang terjadi setelah 10.000 tahun lagi? Perubahan apa yang akan terjadi pada benua itu pada waktu itu? Akankah kita masih bisa pergi ke hutan dan membunuh binatang buas sesuka kita? Aku dapat memberikan jawaban yang pasti. 10.000 tahun dari sekarang, bahkan cincin jiwa 10 tahun akan menjadi barang mewah. Nasib terakhir binatang buas adalah ketergantungan mutlak pada manusia karena mereka dibatasi oleh kita seperti ternak. Pada saat itu, sangat mungkin bahwa semua guru jiwa hanya akan dapat menggunakan cincin jiwa 10 tahun, dan bahkan yang 100 tahun akan menjadi tidak mungkin tercapai. Ketika waktu itu tiba, apa yang akan kita gunakan untuk meningkatkan kekuatan kita sendiri? Seiring berlalunya waktu, alat-alat jiwa terikat untuk menjadi sumber sejati kekuatan manusia. Itu adalah hasil waktu yang tak terhindarkan. Aku tidak bisa melakukan apapun untuk mengubah perkembangan acara ini, dan kamu juga tidak bisa. Yang harus kamu lakukan sebagai gantinya, pada saat ini, adalah menerima kebenaran. Di masa depan, satu-satunya cara keturunan kita bisa menjadi lebih kuat dari kita adalah melalui penggunaan alat jiwa. Dan kamu semua, saat ini, berdiri pada momen penting dalam transformasi suatu era. Hanya melalui perpaduan sempurna dari kemampuan seseorang dengan tool jiwa, kamu bisa menjadi cukup kuat untuk tidak ketinggalan dalam keusangan. Kata-kata itu telah tersimpan dalam benak Wang Yan selama lebih dari 1 atau 2 hari. Akhirnya dilepaskan, efek yang mereka miliki pada ketujuh sama dengan menggerakkan tuli dan mencerahkan orang buta. Mereka semua merasa sangat terguncang. Huo Yuhao dan Cha Ito, yang menjadi siswa Departemen Alat Jiwa, tidak terlalu terpengaruh dibandingkan dengan 5 lainnya, yang selalu memiliki keengganan terhadap alat jiwa. Namun, saat itu juga, dapatkah mereka tetap merasa seperti itu? Beberapa dari apa yang dikatakan Wang yang terasa jauh bagi mereka, tetapi beberapa di antaranya jelas telah menanamkan dalam diri mereka rasa urgensi. Perasaan itu tidak nyaman, dan mengganggu cara mereka biasanya memikirkan berbagai hal. Mereka semua tahu betul bahwa pidato Wang yang dimaksudkan untuk meyakinkan mereka untuk menerima alat jiwa dan menggunakannya dalam turnamen. Tapi itu juga jauh dari sesederhana itu, dan memiliki dampak besar pada mereka semua.
Wang Yan berkata tidak lebih, hanya memperhatikan anak-anak itu, yang masih pada usia yang begitu muda. Dia melihat harapan masa depan Akademi Shrek, diam-diam menunggu saat mereka memikirkan segalanya. Dia tahu mereka butuh waktu. Mata Wang Yan mengkhianati jejak kesedihan saat dia mengangkat kepalanya untuk melirik langit yang sudah gelap gulita. Akan jadi apa benua itu dalam 10.000 tahun? Pada saat itu, akankah Shrek Academy tetap mempertahankan posisinya saat ini sebagai akademi terkemuka di benua? Pasti akan. Wang Yan tanpa sadar mengepalkan tangannya. Shrek Academy menjadikan aku seperti sekarang ini. Tidak peduli apa yang terjadi, aku akan melakukan semua yang aku bisa untuk memastikan itu tetap hebat, bahwa tidak ada yang pernah melampauinya, bahwa Shrek Academy akan selalu menjadi yang terkuat. Saat memikirkan itu, Wang Yan merasa jantungnya terbakar, dan darah panas mengalir melalui nadinya. Dia tiba-tiba merasa bahwa itu bukan hal yang buruk bagi Liniup awal untuk mengalami pukulan berat. Setidaknya itu membunyikan lonceng peringatan ke-7 yang merupakan harapan masa depan akademi, generasi berikutnya dari 7 monster Shrek. Jika mereka dapat menerima apa yang dia sarankan, maka itu akan memiliki efek besar pada masa depan akademi sementara juga memimpin akademi di jalur yang benar. Atau, setidaknya, jalur yang benar yang telah ia temukan. Mungkin Akademi Teknik Kekaisaran Sun Moon Imperial mungkin sudah melebihi Shrek di bidang ini. Kita hanya bisa mengejar mereka dalam pengejaran penuh, mengandalkan 10.000 tahun akar Shrek Academy untuk melakukannya. Shrek tidak akan pernah kalah dari siapapun. Sama seperti Wang Yan sedang memikirkan dirinya sendiri, seseorang tiba-tiba berbicara. Orang pertama yang menyelesaikan perenungannya adalah BIBI. Aku setuju dengan apa yang dikatakan Guru Wang. Aku bersedia mencoba bekerja dengan alat jiwa. Suara BIBI sangat tabah, dia tidak pernah seseorang yang banyak ragu. Wajahnya yang hangat tidak bisa menyembunyikan hatinya yang kuat, dan dia adalah orang yang melakukan segalanya setelah menetapkan pikirannya pada sesuatu, seperti ketika dia memasuki sekte Tang demi Tangya. Merasakan tatapan heran rekan-rekan satu timnya, BIBI berkata dengan suara rendah, dari 7 orang di sini, 5 dari kita adalah anggota sekte Tangya itu. Semua orang selain Sanshi dan Nanan. Semua orang tahu tentang sejarah sekte Tang. Sebelumnya, kami adalah eksistensi yang paling mulia di seluruh benua. Pada saat itu, kemuliaan sekte Tang bahkan lebih besar daripada Shrek Academy. Namun, mengapa kemuliaan kita memudar? Memang benar ada beberapa alasan di balik ini, tetapi yang paling penting adalah fakta bahwa kita tersapu oleh berlalunya waktu. Munculnya alat jiwa secara langsung mempengaruhi aliran pendapatan kita ini adalah alasan utama di balik jatuhnya sekte Tang. Aku yakin semua orang tahu bahwa sangat sedikit senjata tersembunyi kami yang digunakan di militer lagi. Sangat banyak sehingga aku bahkan dapat mengatakan bahwa mereka tidak digunakan sama sekali. Kita tidak bisa menghentikan berlalunya waktu, dan hanya dengan beradaptasi dengannya kita dapat membiarkan sekte Tang bangkit lagi. Dengan itu, tatapannya mendarat pada Huo Yuhao. Ketika saudara junior aku pertama kali memasuki sekte Tang, Xiaoya dan aku berdiskusi. Pertumbuhan Tang sekte di masa depan hanya akan terjadi jika kita menggabungkan senjata tersembunyi kita dengan alat jiwa. Jika kita berhasil, itu karena alat jiwa. Jika kita gagal, itu karena alat jiwa. Kami akan merangkak dari tempat kami jatuh. Ini juga satu-satunya jalan kita untuk maju. Sebagai seorang guru jiwa, tipe penyerang, hatiku mengatakan padaku untuk menolak sumber kekuatan asing seperti alat jiwa. Namun, ini menolak perubahan yang sejalan dengan waktu. Sebagai yang tertua dari kita semua, dan juga saudara senior dari sekte Tang, aku ingin memulai dengan mengubah diri aku sendiri. Ketika kami kembali, aku akan meminta akademi untuk mengizinkan aku belajar di Departemen Alat Jiwa di samping studi aku saat ini. Bahkan jika aku tidak membuatnya, setidaknya aku akan belajar cara menggunakannya. Kata-kata BIBI kuat dan beresonansi, dan bahkan emosi Wang Yan diaduk. Dia sangat gembira. Tidak ada keraguan bahwa kata-kata BIBI membawa sejumlah besar bobot dalam generasi baru dari 7 monster Shrek. Dengan persetujuannya, meyakinkan yang lain akan jauh lebih mudah. Su Sanshi mengangguk, Guru Wang, apa yang kamu dan BIBI katakan masuk akal. Aku juga bisa mengerti dari mana kamu berasal. Namun, aku masih memiliki beberapa pertanyaan yang ingin aku minta bimbingan. Sangat mungkin bahwa para ahli terkuat di masa depan akan menjadi insinyur jiwa. Tetapi dengan tingkat kekuatan kita saat ini, sudah tidak mungkin bagi kita untuk menjadi insinyur jiwa. Dengan kata lain, kita tidak akan dapat mengubah keterampilan jiwa kita saat ini menjadi keterampilan yang dapat memperkuat kekuatan jiwa, seperti insinyur jiwa. Karena ini masalahnya,
apakah kita akan selalu berada di belakang orang lain? Lebih jauh lagi, sangat sulit bagi kita untuk belajar cara membuat alat jiwa. Kita hanya bisa belajar bagaimana menggunakannya. Namun, kita tidak akan pernah sebagus menggunakannya sebagai insinyur jiwa. Bagaimana kita akan melawan mereka? Aku benar-benar tidak ingin membuat keputusan saat hati aku bingung. Wang Yan berkata, kata baik. Aku mengerti apa yang kamu khawatirkan, dan kamu benar. Jika kamu berniat murni mengejar bidang alat jiwa, seseorang yang memulai sebagai guru jiwa tidak akan pernah bisa mengejar ketinggalan dengan seorang insinyur jiwa. Namun, kamu lupa keuntungan kamu sendiri. Jika suatu hari nanti kamu bisa menjadi titlet Do Luo, kamu pasti akan bisa mendapatkan keterampilan jiwa yang kuat. Keterampilan jiwa ini tidak kalah dengan alat jiwa kelas 9 manapun. Juga, dapatkah fisik kamu dibandingkan dengan insinyur jiwa yang telah memilih cincin jiwa yang memperkuat kekuatan jiwa? Mustahil. Selain itu, fisik kamu sebagai master jiwa akan cukup kuat untuk memungkinkan kamu menahan cincin jiwa yang lebih kuat. Jika kamu mendapatkan cincin jiwa yang lebih kuat, tidakkah kamu akan mendapatkan lebih banyak kekuatan jiwa? Insinyur jiwa tidak akan pernah bisa bersaing dengan master jiwa dalam hal fisik. Kamu hanya perlu menemukan alat jiwa yang kompatibel. Lagi pula, alat jiwa hanyalah senjata kamu. Di sisi lain, alat jiwa adalah segalanya bagi insinyur jiwa. Karena perbedaan-perbedaan ini, seorang guru jiwa hanya perlu menggunakan alat jiwa selama dia sendiri cukup kuat. Jika dibandingkan dengan insinyur jiwa murni, kamu pasti akan memiliki beberapa keuntungan, terutama ketika kamu mempertimbangkan fakta bahwa seorang insinyur jiwa yang sederhana tidak akan pernah bisa mencapai kelas 10. Apa persyaratan dari seorang insinyur jiwa kelas 10? Untuk menjadi satu, kamu perlu membuat alat jiwa kelas 10 yang menakutkan sambil bisa mengendalikannya. Untuk itu diperlukan penanaman Transolen Titlet Do Luo, yang berarti kamu harus peringkat 95 atau lebih tinggi. Kamu semua adalah penguasa jiwa, dan aku yakin kamu semua menyadari fakta bahwa semakin kamu berkultivasi, semakin sulit jadinya. Bahkan di seluruh benua, berapa banyak insinyur jiwa murni yang mampu mencapai peringkat Titlet Do Luo? Aku dapat menghitungnya dengan satu tangan, aku akan memberikannya. Berapa banyak dari mereka yang bisa menjadi Transcendent Titlet Do Luo? Aku juga dapat memberitahu kamu bahwa ada 0 orang yang dapat melakukannya. Karena itu, para ahli puncak benua pasti akan menjadi orang-orang yang fokus pada kekuatan mereka sebagai penguasa jiwa sambil secara bersamaan belajar di bidang alat jiwa. Bahkan jika seorang insinyur jiwa kelas 10 sejati muncul, akan sangat sulit bagi orang itu untuk bertarung melawan Do Luo bertitel transenden yang memiliki alat jiwa kelas 9. Ekspresi pencerahan memenuhi mata Susanshi. Baik. Guru Wang, kamu benar-benar orang yang dapat mencerahkan orang lain. Seorang insinyur jiwa murni yang hanya melatih kekuatan jiwanya akan merasa jauh lebih sulit untuk ditingkatkan jika dibandingkan dengan kita. Aku mengerti, aku mengerti. Keyakinan Wang Yan segera meningkat saat dia melihat Susanshi menjadi yakin dengan kata-katanya. Ekspresi percaya diri melintas di matanya ketika dia berkata, selama beberapa hari terakhir, aku telah mengamati bagaimana akademi lain bertarung. Aku perhatikan bahwa akademi-akademi dengan latar belakang yang lebih dalam mengejar perpaduan antara para guru jiwa dan alat-alat jiwa. Namun, sebagian besar akademi tersebut masih berusaha menemukan tingkat fusi yang sempurna. Di sisi lain, aku telah memperhatikan sebagian besar hal dari Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul. Meskipun mereka tidak pernah mencoba menyembunyikan apapun, aku perhatikan bahwa hampir setiap anggota tim persiapan mereka memiliki jiwa bela diri yang luar biasa. Meskipun tidak semua dari mereka telah naik panggung, aku dapat melihat bahwa cara berpikir mereka bertepatan dengan aku dari titik ini saja. Dengan berfokus pada kultivasi master jiwa, mereka akan dapat menjamin bahwa siswa mereka akan menjadi master jiwa yang kuat. Kemudian, mereka dapat menggunakan alat jiwa yang kuat. Sekarang, apakah kamu masih memiliki pertanyaan? Susanshi berkata, Guru Wang, kamu telah meyakinkan aku. Aku bersedia mencobanya, baik untuk kepentingan akademi maupun demi diriku sendiri. Hichaito tertawa, aku secara alami tidak punya masalah dengan itu. Namun, yang menyedihkan adalah bahwa aku adalah seorang master jiwa tipe makanan. Bisakah seorang leluhur jiwa tipe 4 cincin berusia 15 tahun seperti kamu mengatakan sesuatu yang lebih? Wang Yan berkata dengan sedih, bakat kamu diabaikan karena jiwa bela diri kamu telah menjadi salah satu kesalahan terbesar yang dilakukan Departemen Jiwa Marshal dalam beberapa tahun terakhir. Dengan bantuan keterampilan jiwa kamu, sangat mungkin bahwa kamu akan menjadi salah satu insinyur jiwa terkuat di antara kamu 7. Bagaimanapun, kamu dapat fokus pada kultivasi sendiri.
Aku dapat mengatakan bahwa jiwa bela diri kamu menjadikan kamu orang yang paling cocok di seluruh benua untuk menjadi insinyur jiwa yang murni. Pandangan Wang Yan beralih ke Jiang Nanan, yang sedikit ragu-ragu sejenak sebelum berkata. Tapi, itu akan membutuhkan uang untuk membeli beberapa alat jiwa nanti. Juga, mereka tampaknya sangat mahal. Setelah mendengar kata-katanya yang agak aneh, semua orang yang hadir terpana. Huo Yuhao bereaksi paling dalam terhadap hal ini. Dia masih ingat pertama kali dia bertemu Jiang Nanan, kecantikan nomor 1 di halaman luar sebenarnya telah mencoba untuk bernegosiasi dengannya, seolah dia sangat pelit dengan uangnya. Aku akan membayarmu, kata Susanshi langsung. Seolah-olah dia memikirkan sesuatu, dia segera mengernyitkan alisnya dan mengamuk, lepaskan. Seolah-olah dia memikirkan sesuatu, Susanshi tiba-tiba dengan patuh menundukkan kepalanya setelah diteriaki. Selain merasa agak bersalah, dia tidak terlihat terlalu tidak puas. Penampilannya memberi kesan seolah-olah dia adalah orang yang ditindas. Nanan, kamu tidak perlu khawatir tentang ini, kata Wang Yan dengan hangat, akademi akan menyelesaikan masalah uang. Paling tidak, kamu tidak perlu khawatir tentang ini sebelum lulus. Kamu sudah menjadi murid inti akademi, dan akademi itu bahkan akan memberi kamu sejumlah besar uang untuk biaya hidup jika kamu dapat memasuki halaman dalam. Bahkan lebih, menyelesaikan misi wali akan memberi kamu hadiah uang. Siswa akademi Shrek kami tidak pernah bermasalah karena uang. Mata Jiang Nanan bersinar, dan dia segera berkata, kalau begitu aku tidak punya masalah juga. Akhirnya giliran Huo Yuhao. Ketika dia dan mata Wang Yan bertemu, dia sudah punya jawaban. Guru Wang, aku hanya punya satu masalah. Sepertinya aku tidak punya alat jiwa yang bisa aku beli. Huo Yuhao tertawa getir. Tidak, ada sesuatu yang bisa kamu beli, kata Hichaito tiba-tiba. Hah? Huo Yuhao memandang ke arah Hichaito, bingung. Hichaito terkekeh dan mengusap kepalanya yang botak. Begitu kamu memasuki rumah lelang, kamu akan mengerti. Praktis setiap rumah lelang yang menjual alat jiwa akan memiliki benda itu. Xiao Xiao berkata, aku juga tidak punya masalah. Pertama-tama, aku berencana untuk kembali dan berkultivasi dengan rajin untuk membeli alat jiwa tipe terbang itu sebagai mainan setelah aku menjadi jiwa leluhur. Ini sangat nyaman. Wang Yan menghela nafas panjang setelah melihat bahwa situasinya telah beres. Dia tertawa, itu yang terbaik saat itu. Wang Dong, bagaimana denganmu? Kamu seharusnya tidak memiliki masalah, bukan? Mari kita masuk dan berpartisipasi dalam pelelangan itu. Mengejutkan semua orang yang hadir, Wang Dong yang sunyi tiba-tiba mengangkat kepalanya dan memperlihatkan ekspresi keras kepala ketika dia berkata dengan tegas, tidak, aku punya masalah. Aku tidak mau menggunakan alat jiwa. Kalian bisa pergi dulu, aku akan kembali dulu. Dengan itu, dia berbalik dan mengambil langkah besar ke arah Imperial Grand Star Hotel. Huo Yuhao buru-buru mengejar Wang Dong, ada apa denganmu, Wang Dong? Bahkan dia tidak merasakan ada yang salah dengan dirinya, dan perubahan mendadak ini membuatnya benar-benar bingung. Seperti yang lain, dia tidak berpikir bahwa Wang Dong akan memiliki masalah. Dia belum pernah mendengar Wang Dong menegur alat jiwa begitu kuat di masa lalu. Selain itu, Guru Wang Yan baru saja memberikan penjelasan panjang yang diisi dengan informasi yang benar. Wang Dong berhenti, menundukkan kepalanya sedikit. Yuhao, aku baik-baik saja. Aku tidak tahu apa yang terjadi, tetapi hati aku tidak menginginkan ini, juga tidak mau menggunakan alat jiwa. Kalian bisa pergi dulu, aku akan menunggu di hotel. Huo Yuhao ingin berbicara lebih jauh, tetapi Wang Dong mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Tidak perlu membujuk aku lebih jauh. Aku baik-baik saja. Aku hanya tidak benar-benar ingin menggunakan alat jiwa untuk meningkatkan kekuatanku sendiri. Aku mungkin baik-baik saja dengan itu nanti, tetapi aku belum bisa menerimanya dulu. Aku mengerti logika di balik apa yang dikatakan Guru Wang, tetapi aku masih harus kembali dan memikirkannya sedikit. Huo Yuhao tidak mencoba membujuknya lebih jauh, karena dia mengerti dengan jelas bahwa akan sangat sulit untuk mencoba mengubah pikiran sahabatnya ketika dia telah memutuskan sesuatu. Setelah melihat Wang Dong pergi, Huo Yuhao kembali ke grup. Dia baik-baik saja. Dia hanya tidak suka menggunakan alat jiwa. Guru Wang, ayo pergi. Wang Yan mengangguk dan sedikit tersenyum. Tidak apa-apa. Kamu semua memiliki aspirasi sendiri, dan aku pikir aku tidak akan bisa meyakinkan kamu semua sejak awal. Aku sangat puas bahwa kamu berenam bersedia mencobanya. Ayo pergi, pelelangan akan segera dimulai.
Huo Yuhao awalnya berpikir bahwa ini akan menjadi lelang yang sangat kecil. Bagaimanapun, bangunan itu tidak terlihat terlalu besar dari luar. Namun, ia memasuki dunia yang sama sekali berbeda setelah benar-benar memasukinya. Lelang itu sebagian besar terletak di bawah tanah, dan bangunan itu hanya merupakan pintu masuknya. Setelah berjalan ke rumah lelang, mereka bertemu dengan tangga selebar 5 meter yang diletakkan dengan karpet merah saat menuju ke bawah. Namun, mereka tidak melihat ada pekerja untuk membimbing mereka di dalam. Mereka terus menuju ke bawah. Setelah sekitar 20 meter, mereka akhirnya mencapai area pendaftaran. Wang Yan sudah menyelesaikan beberapa prosedur rumit sebelum datang ke sini selain memberi masing-masing orang plat nomor. Karena ini, gadis berpakaian Cheongsa merah membawa mereka masuk. Setelah melewati pintu kayu sederhana, pemandangan tiba-tiba berubah. Sepeta emas memenuhi visi mereka, dekorasi koridor yang luas dan mempesona yang bahkan melampaui Imperial Grand Star Hotel Huo Yuhao dan yang lainnya tetap mewah. Koridor lebarnya lebih dari 10 meter, dan tanahnya dilapisi batu giok putih yang berharga. Ada sepasang pilar bermotif indah yang diukir dari bahan yang sama setiap 10 meter, dan dinding-dindingnya sepertinya terbuat dari daun emas. Ukiran di dinding rumit dan indah. Huo Yuhao menggunakan penglihatannya, yang jauh lebih kuat daripada orang biasa, untuk melihat dinding secara detail, dan kagum dengan betapa teliti itu. Harus diketahui bahwa ini hanya dinding yang digunakan untuk dekorasi. Lampu kristal mewah tergantung di bagian atas langit-langit, tetapi mereka tidak menimbulkan perasaan menyesakan, karena koridornya setinggi 5 meter. Lampu itu memancarkan cahaya kuning lembut, dan kontrasnya dengan dinding emas membuatnya tampak seolah-olah mereka berada di dunia emas. Ini cukup untuk membuat siapapun terpesona. Wang Yan berbisik, jangan meremehkan tempat ini hanya karena di luar biasa-biasa saja. Pada kenyataannya, ini adalah rumah lelang terbesar Star Luo City. Tidak mudah mendapatkan izin untuk menghadiri pelelangan ini. Kamu tidak hanya perlu membuktikan aset kamu bahkan harus melalui evaluasi. Jika kami mengikuti rute normal, setidaknya butuh setengah bulan bagi kami untuk sampai di sini. Kami hanya bisa memasuki tempat ini dengan lancar dengan bantuan Dai Yue Heng. Sayangnya, aku tidak dapat membujuk mereka bertiga. Mereka telah tinggal di Departemen Jiwa Bela Diri selama bertahun-tahun, dan gaya bertarung mereka sudah diperbaiki. Memberi mereka alat jiwa dengan tergesa-gesa juga tidak akan ada gunanya. Saat Wang Yan berbicara, mereka memasuki pintu besar, dipandu oleh wanita muda itu. Sangat jelas bahwa ini bukan akhir dari koridor, masih ada pintu yang mirip dengan yang sebelumnya di depan mereka. Selain itu, ada tangga yang menuju ke bawah di ujung koridor. BI sepertinya terbiasa dengan tempat ini. Tidak seperti Huo Yuhao, Xiao Xiao, dan Jiang Nanan, dia tidak selalu mencari kemana-mana. Dia berbalik ke arah gadis yang telah membukakan pintu untuk mereka dan bertanya, "Aku harus merepotkanmu untuk memberi kami penjelasan sederhana tentang aturan lelang hari ini." Dimengerti, gadis itu berkata dengan hormat, lelang hari ini menghususkan diri dalam penjualan alat-alat jiwa, dan hanya akan menjual alat-alat jiwa yang berperingkat kelas 6 atau lebih rendah. Karena itu, ada aturan yang relatif longgar. Menurut cara kami mengklasifikasikan lelang ini hanya dapat dianggap sebagai lelang kelas 4. Lelang Starlight kami memisahkan lelang dari kelas 1 ke kelas 5, dengan kelas 1 memiliki aturan yang paling ketat. Hanya lelang grade 1 yang akan diadakan di balai lelang utama. Ini adalah hall 12, dan dapat menampung total 200 orang. Ini digunakan untuk lelang grade 4. BI mengangguk, terima kasih. Setelah memasuki hall 12, pencahayaan tiba-tiba redup. Ini karena hanya dinding yang mengelilinginya yang memiliki lampu dinding. Setelah memasuki aula lelang, setiap orang akan menerima topeng yang indah. Selanjutnya, topeng-topeng ini dibedakan berdasarkan warna. Huo Yuhao dan yang lainnya menerima topeng putih, tetapi mereka tidak tahu apa arti warna-warna ini. Selain putih, ada juga topeng jenis kuning, ungu, hitam, merah, emas, dan lainnya. Dekorasi di aula lelang memberikan perasaan yang sederhana, halus, tetapi mewah tanpa kehilangan rasa kehangatan. Hanya, seseorang akan merasa sangat nyaman setelah masuk ke sini. Ada total 200 kursi besar dan nyaman yang ditutupi oleh kain angsa biru tua. Kursi-kursi ini melengkung. Mungkin itu karena pengaruh Dai Yue Heng, tetapi Huo Yuhao dan yang lainnya ditempatkan di baris pertama, yang juga merupakan baris terdekat dengan tahap lelang. Wang Yan mengingatkan semua orang, semuanya, pakai topengmu. Sangat mungkin bahwa berbagai masalah akan muncul jika kamu berpartisipasi dalam pelelangan ini. Karena itu,
Rumah lelang telah menyediakan masker untuk menutupi penampilan kamu. Ini semua dilakukan untuk mencegah timbulnya masalah. Warna-warna topeng ini juga digunakan untuk membedakan peringkat para tamu di sini, dan peringkat mereka identik dengan cincin jiwa. Topeng peringkat terendah adalah yang putih, dan naik dari sana. Di sisi lain, topeng emas, yang berada di peringkat di atas topeng merah, adalah untuk VIP paling terkenal di lelang. Biasanya, orang seperti itu tidak akan pernah muncul dalam pelelangan seperti ini. Baru saat itulah Huo Yuhao memahami perbedaan antara topeng. Ini adalah pertama kalinya dia menghadiri pelelangan, dan dia ingin tahu tentang segalanya. Kursi yang didudukinya sangat nyaman, dan ini adalah salah satu kesempatan langka yang bisa dia istirahat. Pada saat ini, aula lelang sudah diisi oleh 60 hingga 70% dari peserta. Seorang pelayan datang untuk menanyakan minuman apa yang mereka inginkan, dan Huo Yuhao meminta segelas air putih. Para tamu yang terhormat, selamat datang di lelang Star League kami. Lelang kami akan segera dimulai, jadi aku ingin meminta kamu semua untuk duduk. Suara anggun dan menyenangkan dari seorang wanita terdengar dari segala arah, menyebabkan ruang lelang menjadi tenang. Lampu-lampu yang semula redup di aula berangsur-angsur berubah menjadi lebih gelap, tetapi lampu-lampu di panggung lelang menjadi lebih terang. Seorang gadis berpakaian cheongsam ungu naik ke panggung dari sisi aula lelang. Dia tampak berusia sekitar 30 tahun, dan memiliki penampilan yang bermartabat dan indah. Wajahnya menunjukkan senyuman samar-samar, dan saat dia berjalan, cheongsamnya yang sangat pas menggambarkan garis besar tubuhnya yang dewasa sempurna. Mata Susanshi segera berbalik ke arahnya, dan tenggorokannya bergerak sedikit saat dia tanpa sadar menelan ludah. Bei Bei dan Susanshi duduk di kedua sisi Huo Yuhao. Pada saat ini, Bei Bei menurunkan mulutnya ke telinga Huo Yuhao dan berbisik, "Saudara junior, ini harus menjadi juru lelang." Saat memilih pelelang untuk pelelangan biasa atau balai lelang berskala besar seperti ini, hal pertama yang dipertimbangkan adalah penampilan seseorang. Mereka tidak bisa hanya tampan. Pelelang pria harus memiliki penampilan yang terlihat benar, sedangkan yang perempuan harus bermartabat dan cantik. Dengan cara ini, mereka akan menanamkan rasa percaya pada orang yang berpartisipasi dalam pelelangan. Jika aku tidak salah, para juru lelang di balai lelang ini juga dipisahkan oleh peringkat berdasarkan warna pakaian mereka. Sama seperti bagaimana kita dibedakan oleh topeng kita. Lelang ini harus merupakan peringkat menengah ke bawah. Sebenarnya, aku sangat ingin tahu bagaimana penampilan juru lelang peringkat emas di tempat ini. Pada saat ini, juru lelang berpakaian ungu sudah berada di belakang meja lelang dengan senyum di wajahnya. Suara lembutnya bergema di seluruh aula 12, meminjam bantuan alat jiwa yang menguatkan suara di atas meja. Para tamu yang terhormat, selamat malam untuk kamu semua. Aku adalah juru lelang-lelang Star League Ungu, King Ya. Hari ini, aku akan menjadi tuan rumah lelang ini. Dengan itu, dia berjalan keluar dari meja lelang dan membungkuk dengan senyum di wajahnya. Ini segera membuatnya mendapat tepuk tangan meriah. Setelah kembali ke meja lelang, King Ya tersenyum. Lelang hari ini akan berspesialisasi dalam penjualan alat jiwa. Barang-barang kami semua akan menjadi alat jiwa yang berada di peringkat kelas 6 dan di bawah. Mereka cocok untuk master dan insinyur jiwa di bawah pangkat Raja Roh. Selain itu, kami telah menyiapkan barang besar dan rahasia untuk menjadikan perjalanan kamu bermanfaat. Para tamu yang terhormat, jangan lewatkan untuk seluruh dunia. Lelang kami sekarang akan dimulai, jadi dapatkah seorang anggota staf membuka item pertama yang akan dilelang hari ini? Dua gadis berpakaian merah mendorong gerobak yang ditutupi dengan kain ungu ke panggung lelang. Setelah mendorong gerobak ke tengah panggung, mereka melepas kain dari gerobak. Alat jiwa hitam muncul di kereta. Alat jiwa ini berbentuk persegi panjang, dan panjangnya sekitar 1 kaki. Ada ukiran rumit di atasnya. Huo Yuhao tidak hanya seorang insinyur jiwa, tetapi ia juga memiliki sepasang mata roh yang tidak bisa diharapkan oleh orang biasa. Matanya bergerak sedikit, dan dia bisa melihat dengan jelas ukiran alat jiwa di atas panggung. Dia berbisik, "Ini harus menjadi alat jiwa ofensif yang ada di lengan kamu. Itu harus sekitar kelas 3 atau lebih. Wang Dong seharusnya bisa menggunakannya." Seorang guru jiwa membutuhkan tingkat kultivasi yang sesuai untuk sepenuhnya melepaskan kekuatan alat jiwa. Jika kultivasi seseorang lebih rendah dari persyaratan minimum alat jiwa, ia tidak akan bisa melepaskan kekuatannya. Jika kultivasinya lebih tinggi dari kekuatan maksimumnya, itu tidak akan dapat meningkatkan kekuatan tempurnya secara efektif. King Ya sedikit tersenyum. Barang pertama yang dilelang adalah alat jiwa tipe serangan kelas 3, Soul Light Ray yang relatif jarang.
Item biasa seperti ini seharusnya tidak pernah bisa dilelang dalam pelelangan seperti milik kita. Tetapi kelas 3 jiwa cahaya Rei ini dapat ditempatkan di lengan kanan seseorang telah dibuat oleh seorang insinyur jiwa kelas 6. Ini adalah barang spesial, dan sangat jarang terlihat. Item biasa seperti ini diubah menjadi item yang rumit di tangan Grandmaster seperti dia, dan pembentukan intinya telah memberinya efek khusus.